Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, puji Tuhan. Mari kita mulai mengawali hari ini dengan perenungan dari firman Tuhan, yaitu dari kitab Yesaya pasal yang ke-14 sampai dengan ke-16. Judul renungan kita pagi hari ini adalah Keadilan Tuhan, yang diambil dari kitab Yesaya pasal ke-14, di mana menuliskan tentang hukuman kepada bangsa-bangsa asing yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Diawali dengan nubuatan Nabi Yesaya kepada bangsa Babel, yang tertulis di dalam ayat yang pertama sampai dengan ke-22, dan dilanjutkan kepada bangsa Asyur di dalam ayat 23 sampai dengan 27. Mari kita baca Yesaya 14 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan bangsa Babel dan sisanya, anak cucu dan cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nubuatan ini menjelaskan bahwa setiap bangsa yang melakukan berbagai kejahatan akan mendapatkan hukuman dari Allah. Dilanjutkan dengan pasal ke-14 ayat 23 sampai dengan 27. Tertulis tentang nubuatan Nabi Yesaya kepada Asyur yang akan menyerang dan membinasakan Yehuda. Tujuan nubuatan ini disampaikan adalah untuk menyatakan bahwa penghukuman dan penghakiman Tuhan atas bangsa Asyur itu akan terjadi. Tidak ada satu bangsa pun yang terluput dari rencana penghakiman dan penghukuman Tuhan. Bila Tuhan berkehendak, maka pasti akan terjadi. Inti perenungan kita dari pasal ini yaitu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Dia adalah Tuhan yang mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Apa artinya mencintai kebenaran? Yaitu Tuhan itu sangat memperhatikan dan mengasihi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Sekalipun mungkin orang-orang di sekeliling kita ini tidak suka akan kebenaran yang kita lakukan, tetap lakukanlah hal kebenaran, karena Tuhan sendiri yang akan memperhitungkannya bagi kita. Membenci kefasikan artinya Tuhan itu menentang segala sesuatu bentuk kefasikan. Tuhan akan mengganjar segala bentuk kejahatan dan dosa dengan hukuman. Selama Tuhan masih menegur kita melalui firman-Nya atau melalui hamba-hambanya, mari janganlah kita mengeraskan hati, melainkan itulah kesempatan bagi kita untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.